Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Sopian, NIM 18020159, Prodi Fire and Safety C18. Di sini saya akan menjawab soal UAS penghantar operasi migas. Terus yang pertama, jelaskan tahapan dalam proses eksplorasi migas. Tahapan eksplorasi migas. Yang pertama, survei geologi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur susunan batu di bagian bawah. Terus yang kedua, survei seismik. Metode yang paling banyak dilakukan untuk mengetahui sifat fisik batuan. Ketiga, pengeboran eksplorasi. Kegiatan ini mencakup kegiatan sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Terus soal yang kedua, jelaskan tahapan yang dilakukan dalam proses operasi pemboran. Jawab. 2. Tahapan pemboran migas. Yang pertama, persiapan lokasi. Untuk melakukan operasi pengeboran di darat, hal yang paling penting diperhatikan adalah persiapan tempat untuk operasi pengeboran, sedangkan di laut harus memperhitungkan luas anjungan yang dipakai serta mempergunakan tempat seefisien mungkin karena luasnya yang sangat terbatas. Terus yang kedua, pengiriman peralatan ke lokasi. Peralatan yang disiapkan didasarkan kepada kedalaman dari target, dapat direncanakan ukuran dan kapasitas menara yang akan digunakan. Ketiga, penunjukan pekerja. Kebutuhan personil tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen tool passer, driller, derrickman, rotary help mechanic, rake electrician, mud engineer, mud lodger, casing, and formatting crew. Yang keempat, mendirikan rig. Terus yang kelima, persiapan akhir ini meliputi dua hal pokok, yaitu persiapan lumpur pemboran, kedua pengecekan komponen sistem. Terus soal yang ketiga adalah jelaskan tahapan yang akan dilakukan dalam penyelesaian sumur. Jawabannya, yang pertama, pemasangan casing. Ketiga, perforasi kegiatan. Keempat, fluida kompresi. Kelima, swabbing. Keenam, pemasangan tubing. Terus yang keempat soalnya adalah jelaskan tahapan apa saja yang dilakukan dalam salah satu kegiatan work over well service. Jawabannya adalah A. Initial compression, pekerjaan awal dari suatu sumur baru. Yang pertama, run cement bone lodging. Kedua, squeeze commenting. Terus yang B, well service job, pekerjaan untuk merawat suatu sumur supaya dapat terus berproduksi sesuai dengan yang diinginkan. Yang pertama, surface equipment. Kedua, subsurface equipment. Yang C, work over, pekerjaan yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan sumur agar produksi sumur semakin meningkat. Terus yang kelima, jelaskan jenis-jenis peralatan pengangkatan buatan yang digunakan dalam tahap produksi migas. Peralatan pengangkatan buatan yang digunakan dalam tahap produksi minyak dan gas ialah electric submersible pump, pompa angguk, gas lift, progressive gravity pump. Next, yang keenam,
Soalnya, tujuan utama dari suatu pengujian sumur hidrokarbon atau yang telah dikenal luas dengan sebutan well testing adalah suatu menentukan kemampuan suatu lapisan atau formasi untuk berproduksi. Apabila pengujian ini dirancang secara baik dan memadai, kemudian hasilnya dianalisa secara tepat. Banyak sekali informasi-informasi yang sangat berharga akan didapatkan, diantaranya adalah jawab pertama, permeabilitas formasi, kedua, kerusakan formasi di sekitar lubang sumur, tiga, tekanan reservoir rata-rata. Terus next, ketujuh, soalnya adalah jelaskan tahapan memproduksikan migas dari reservoir hingga titik serah delivery point di kilang untuk diproses. Jawabannya yaitu yang pertama, plan of development, terus lanjut ke development drilling, terus ke reservoir calculation review, terus ke consulting production fasilitas, terus ke production, terus ke refinery, dan ke shipping. Terus yang ke-8 terakhir, jelaskan posisi kru berikut tugas dan tanggung jawabnya dalam satu unit pemboran migas. Yang pertama, oil company adalah sebagai kepala dari operasi pemboran dan memastikan operasi rig berjalan dengan baik dan aman. Terus kedua, company man sebagai wakil dari oil company yang bertugas untuk memastikan operasi rig berjalan lancar dan aman. Ketiga, tool passer sebagai manajer operasi pemboran secara menyeluruh dan bertanggung jawab agar program harian dari rig, super, dan company man berjalan lancar. Keempat, driller sebagai lini pertama pengawasan. Objektif utama yaitu untuk memastikan bahwa instruksi dilaksanakan dengan aman dan tepat. Terus yang kelima, roustabout bekerja di dek, menyiapkan semua peralatan yang dipakai dalam operasi pemboran. Terus yang keenam, mud engineer bertugas mempersiapkan lumpur pemboran dan memesan material lumpur pemboran. Ketujuh, mud boy membantu mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan oleh mud engineer. Terus ke-8, mud logger membantu data engineer untuk menganalisis cutting dan memonitor lumpur di tangki. 9, mekanik orang yang bertanggung jawab pada peralatan rig yang berhubungan dengan mesin. 10, ship mekanik orang pertama yang bertanggung jawab pada peralatan rig yang berhubungan dengan mesin rig. Terus ke-11, elektrikan orang yang bertanggung jawab pada peralatan rig yang berhubungan dengan kelistrikan. Terus yang ke-12, commenting engineer melakukan penyemanan dari melakukan tes BOP dan lain-lain. Ke-13, commenting crew membantu commenting engineer dalam melakukan penyemanan casing. 14, rig support sebagai pimpinan dan wakil dari pemilik rig dan harus memastikan bahwa kru dan peralatan rig beroperasi optimal dan menunjang program accompaniment. 15, floorman bertugas di lantai pemboran. 16, monkeyman bertugas mengarahkan pipa alat agar lurus pada lubang bor. 17, toolman menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, menservis alat-alat yang dipakai keadaan bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.